ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kembali belajar bersama guru-guru kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga mereka semua. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi Islam yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini Al-Ustadz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Keluarga anak-anak sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair. Ya, mengingat Jember sedang banyaknya wabah ini, Ustaz. Anak-anak banyak yang sakit gitu, Ustaz, ya? Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka sehat. Baik pemirsa, kami juga mendoakan semoga pemirsa semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah pemirsa kita bersama-sama menyimak nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di zaman kita ini, kita banyak melihat kaum wanita yang bekerja. Banyak dari mereka yang bahkan sebenarnya tidak butuh untuk mencari pekerjaan, tapi mereka tetap ingin bekerja. Maka jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebenarnya kenyataan bahwa kaum wanita itu bekerja padahal sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Sebenarnya keadaan seperti ini kurang baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat dalil-dalil yang ada di dalam syariat, kita akan dapati bahwa nafkah adalah kewajiban dari kaum laki-laki. Dan nafkah merupakan hak untuk kaum wanita. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Dan tidak ada satupun ayat yang memerintahkan wanita untuk bekerja. Di sisi lain banyak sekali ayat yang memerintahkan laki-laki untuk menafkahi keluarganya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki kecuali dengan bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah sebagai pengatur kaum wanita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas kaum wanita. Dan karena nafkah-nafkah yang diberikan oleh kaum laki-laki kepada kaum wanita. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum laki-laki sebagai pengatur kaum perempuan karena dua sebab. Sebab yang pertama karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas kaum wanita.
Dan sebab yang kedua, karena kaum laki-laki lah yang memberikan nafkah kepada kaum wanita. Dan ini merupakan kehendak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berusaha untuk membalik keadaan. Karena itu akan melawan sunnatullah. Dan jelas ya di ayat ini Allah katakan karena kaum laki-laki memberikan nafkah kepada kaum wanita. Dan nafkah tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki kecuali dengan bekerja. Memang ada sumber lain, tapi kemungkinannya jauh lebih kecil. Kemungkinan terbesar adalah dengan bekerja. Sehingga laki-laki yang harusnya fokus untuk bekerja, fokus untuk menafkahi keluarga. Di surat At-Talaq ayat 6, begitu pula di ayat ke-7, Allah juga jelaskan hal ini tentang memberikan nafkah. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Apabila wanita-wanita yang kalian talak mereka sedang hamil, maka berikan nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Sampai mereka melahirkan. Jadi kalau ada istri yang ditalak dalam keadaan hamil, mantan suami masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang sedang hamil tersebut. Karena janin yang ada di rahim mantan istrinya itu adalah anaknya. Anaknya ayah itu. Ya, anaknya mantan suami. Maka mantan suami tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak itu dalam keadaan masih hamil. Kalau yang sudah ditalak dalam keadaan hamil saja masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah, bagaimana yang masih baik keadaannya? Dan nafkah ya di dalam ayat ini jelas-jelas menjadi kewajiban suami. Dan itu menunjukkan bahwa suami wajib bekerja untuk mencari nafkah itu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nafkah wajib. Nafkah tidak bisa sempurna kecuali dengan pekerjaan, maka pekerjaan menjadi wajib. Begitu pula dalam masalah radha'ah. Ketika anaknya lahir. Ya, ketika anaknya sudah lahir. Ini istri sudah ditalak, hamil sampai melahirkan, maka istri wajib dinafkahi oleh mantan suami. Sekarang setelah lahir, anak harus disusui. Kalau yang menyusui adalah mantan istrinya, suami wajib menafkahi mantan istrinya. Ya, mantan suami wajib menafkahi mantan istrinya karena mantan istri tersebut menyusui anaknya dia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun." Apabila wanita-wanita yang telah ditalak itu menyusui untuk kalian, wahai para suami, maka berikanlah fa'atuhunna ujurahun. Berikanlah upah kepada mereka. Ya. Berikanlah upah kepada mereka. Perintah kepada kaum laki-laki. Maka yang harusnya bekerja adalah kaum laki-laki. Adapun kaum wanita, maka sebaiknya tidak fokus ke sana. Ya, apalagi kalau suaminya sudah lebih-lebih. Maka harusnya
istri fokus untuk memperhatikan urusan-urusan di dalam rumah tangga, ya, urusan anaknya, ya, pendidikan anak, ya, mencukupi kebutuhan anak, memperhatikan kebutuhan anak, ya, mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, mendidik mereka dengan pendidikan-pendidikan agama, dengan pelajaran, mengusahakan agar mereka bisa hafal Al-Quran, urus mereka dengan fokus. Itulah pekerjaan seorang ibu yang sangat mulia. Ya, ini sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Ya, kalau misalnya terpaksa harus bekerja, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai bekerja tanpa izin suami. Ini yang pertama. Suami harus mengizinkan dahulu. Jangan sampai bekerja tanpa izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka seorang istri harus sabar. Walaupun keadaannya pas-pasan, sabar. Tetap fokus untuk pekerjaan atau tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua, jangan sampai mengorbankan tugas utama sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai ketika bekerja, maka tugas utama sebagai ibu rumah tangga malah terbengkalai. Kalau misalnya pekerjaan mengganggu tugas seorang istri sebagai ibu rumah tangga, maka harus dicari solusinya. Kalau tidak bisa, kecuali dengan meninggalkan pekerjaan, tinggalkan pekerjaan. Anak lebih berharga daripada harta. Anak lebih berharga daripada harta. Maka ya, perhatikan anak. Lebih baik daripada bekerja kemudian akhirnya urusan-urusan anak kita menjadi terbengkalai. Kemudian bekerjalah dengan pekerjaan yang halal. Jangan sampai bekerja dengan cara yang diharamkan. Misalnya dari sisi tempat. Jangan sampai mencari tempat-tempat yang di situ banyak sekali kemaksiatan. Karena ini akan menjadikan kita toleran kepada kemaksiatan, menjadikan kita biasa dengan kemaksiatan, menjadikan kita terjerumus kepada tindakan-tindakan saling bantu-membantu dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita bekerja di tempat-tempat yang banyak kemaksiatannya. Kemudian misalnya, ya, tempatnya mendatangkan fitnah bagi kita. Ya, ada tempat-tempat yang campur baurnya benar-benar membahayakan. Membahayakan agama seseorang. Kemudian, ya, cara berpakaian juga diperhatikan. Perhatikan pakaian dalam bekerja. Jangan sampai memakai pakaian-pakaian yang tidak dibolehkan oleh syariat ketika berada di luar rumah. Kemudian jangan korbankan syariat Islam. Jangan sampai bekerja yang menjadikan kita mengorbankan kewajiban-kewajiban syariat ini. Ya. Dan ingat selalu bahwa kita bekerja bukan hanya memikirkan untung rugi dunia. Tapi kita harus juga memikirkan bahwa kita bekerja juga untuk untung rugi akhirat. Justru untung rugi akhirat ini yang harusnya kita utamakan. Kalau pekerjaan kita akan merugikan kita di akhirat, maka cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rizki kita. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang berjalan di muka bumi kecuali Allah telah jamin rezekinya. Allah sudah kasih tahu kita itu. Tapi Allah belum kasih tahu kita apakah kita di surga atau di neraka. Memang Allah sudah tahu. Allah sudah tulis apakah kita nanti menjadi ahli surga atau ahli neraka. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak diberikan tahu. Tidak
diberi pengetahuan oleh Allah tentang jaminan kita surga atau jaminan kita neraka. Kita hanya diberitahu oleh Allah bahwa Allah menjamin rizki kita. Maka jangan khawatirkan rizki. Yang penting kita berusaha untuk bekerja dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan jatah rizki kita kepada kita. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pesan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, dan semoga pemirsa apa yang baru saja kita simak menambah kebermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Dewan Fatwa Perhimpunan Irsyad, terlebih dahulu kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik. Ustaz, pertanyaan pertama dari Dian Indriana di Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Musyafa. Apakah anak laki-laki yang baru balik bisa diajak ibunya untuk safar? Kondisi si ibu adalah seorang janda dan semua keluarganya berada di kampung. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Taib jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar, melakukan perjalanan jauh yang jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Sehingga ya, ini harus kita sadari, harus kita ketahui bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Banyak dari para ulama membatasi jaraknya. Ya, kalau jaraknya sudah lebih dari 80 kilo, maka sudah dianggap sebagai perjalanan jauh. Sebelum jarak ini, ya, maka dikembalikan kepada pandangan masyarakat umum. Apakah itu perjalanan jauh ataukah tidak? Kalau misalnya jarak 60 kilo di suatu tempat itu dianggap sebagai perjalanan yang sangat jauh sekali, maka masuk dalam kategori safar. Masuk dalam kategori perjalanan jauh. Tapi kalau misalnya jarak 60 kilo dalam daerah tertentu dianggap masih dekat, maka tidak dianggap sebagai safar. Ya, misalnya ada daerah yang hanya dipisahkan oleh jalan tol. Keluar dari rumahnya, ya misalnya 100 meter sudah masuk tol. Kemudian keluar di daerah lain dengan jarak 60 kilo keluar tol. Ya, ini mungkin kalau ditempuh perjalanan, ya di zaman ini mungkin hanya 1 jam atau bahkan kurang. Kecepatan misalnya 120 hanya ditempuh dalam waktu 60 menit, ya, 60 kilo. 30 menit, setengah jam. Waktu ini jarak yang dekat. Pandangan masyarakat umum ini jarak yang dekat 60 kilo. Tapi kalau misalnya di pedalaman Papua atau di pedalaman Sulawesi, di pedalaman Kalimantan, jarak 60 kilo ini bisa menjadi sangat jauh sekali. Menurut mereka. Karena akses yang sulit. Pada keadaan yang demikian, maka harus ya ada mahram. Karena dianggap sebagai perjalanan jauh. Pertanyaannya, anak yang baligh, apakah boleh dijadikan sebagai mahram dalam keadaan dia baru baligh? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh karena sudah baligh. Sebelum balik saja, kalau sudah
memahami, sudah sangat dekat dengan umur baligh, ya, sudah memahami bagaimana menemani seorang ibu, ya, atau bagaimana menemani saudara perempuannya, maka tidak ada masalah juga kalau sudah dekat-dekat dengan umur baligh, karena bisa dianggap sebagai orang yang baligh karena sudah dekat. Apalagi kalau sudah benar-benar baligh, maka jelas dibolehkan, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Dian, semoga bermanfaat. Baik pemirsa, selanjutnya kita telah terhubung dengan Ibu Rosmi dari Riau. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rosmi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz. Begini Ustaz, saya ini sudah lama mengidap penyakit yang disebut dengan penyakit mah atau lambung gitu. Jadi di tahun 2018 saya 3 hari berpuasa, 26 hari dirawat di rumah sakit 3 hari gitu. Jadi 26 hari saya tidak berpuasa, dokter melarang puasa gitu. Jadi saya tidak bisa mengqadanya sesudah Ramadan. Jadi berlanjut lagi di tahun 2019, 6 hari saya puasa, dirawat lagi 3 hari di rumah sakit. Jadi dokter marah, enggak. Saya tidak juga mengqadanya. Tapi seberapa puasa saya yang tinggal, udah langsung saya bayarkan fidyahnya gitu. Di tahun 2018 26 hari dah saya bayar fidyahnya. Di tahun 2019 23 hari saya bayar fidyahnya. Dan di tahun 2020 dan 21 nampaknya alhamdulillah penyakit saya udah agak lumayan gitu. Jadi di tahun 2020 puasa saya tinggal 4 hari. Jadi saya perhatikan penyakit saya udah sanggup untuk mengqada puasa yang 4 hari di waktu bulan Syawal. Jadi saya qada di bulan Syawal 4 hari dan bisa juga meneruskan dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Jadi di tahun 2021 saya ketinggalan puasa 3 hari dan bisa saya qada di waktu bulan Syawal dan saya sambung lagi dengan sunat Syawal 6 hari. Jadi bagaimanakah puasa saya yang tinggal di tahun 2018 dan 2019 tersebut, sedangkan saya udah bayar fidyahnya, masih wajibkah saya mengqadanya sekarang? Itu ya Ustaz pertanyaannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi Bu Rosmi umur berapa? Saya umur 72 tahun. Ketika sakit di tahun 2018 tahun 2019, apakah dokter mengatakan bahwa ini sulit untuk sembuh penyakitnya? Enggak diponis begitu enggak, cuma dilarang berpuasa, takutnya nanti penyakitnya bertambah. Jadi nanti ibu sampai nanti buang airnya hitam katanya, ataupun nanti muntah-muntah katanya. Jadi tidak boleh meneruskan puasanya gitu. Tapi saya selama 26 hari waktu 2018 saya udah langsung bayar fidyahnya. Saya bayar fidyah 50.000 per hari. Di tahun 2019 saya langsung bayar fidyahnya di waktu Ramadan tersebut. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sekarang, masih wajibkah saya mengqada puasa yang tinggal di waktu 2018 dan 2019 tersebut? Saya udah bayar fidyahnya gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Baik Ibu. Ya, dijajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosmi atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Iya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, pertanyaan yang bagus ya, dan mungkin jarang terjadi. Para ulama telah menjelaskan bahwa orang yang usianya lanjut dan karena usia lanjut tersebut akhirnya tidak mampu atau tidak kuat untuk berpuasa, maka mereka punya keringanan
untuk tidak berpuasa dan mengganti puasanya dengan fidyah. Fidyahnya ta'amu miskin. Ya. Jadi makanan yang layak untuk satu orang miskin. Dan kata-katanya ta'am, makanan. Untuk satu miskin. Dan itu dengan sekali saja memberikan makanan sudah cukup. Ya, makanan di sini bisa berupa makanan yang siap saji. Yang penting lengkap ya. Jadi ada misalnya kalau kita di Indonesia ada nasi, ada lauknya. Ini makanan, ta'amu miskin. Ya, makanan yang layak. Sebenarnya kalau kita katakan ta'amu miskin, makanan yang layak untuk satu orang fakir miskin, maka sebenarnya tidak harus sampai 50.000. Kalau di Jawa ya, tidak tahu kalau di Riau. Satu porsi makan yang layak di Jawa 20.000 sudah cukup. Iya, 20.000 sudah cukup. Ya, sebagaimana menu berbuka 20.000 sudah sangat layak. Bahkan 15.000 pun masih dianggap layak di Jawa Timur ya, di Jember. Intinya sebenarnya tidak harus sampai 50.000. Alhamdulillah ya, sudah memperkirakan dengan lebih. Taib. Bagaimana apabila orang yang tidak berpuasa ini dikarenakan sakit? Di samping sakit, dia sebenarnya sudah masuk ke usia lanjut. Karena usianya tadi 72. Dan dokter sudah mengatakan bahwa puasa akan membahayakan kondisi lambungnya. Dan kalau orang sudah tua ya, memang kemungkinan untuk bisa sembuh itu lebih sulit daripada yang masih muda. Apabila memang ya, ketika ibu tadi ketika membayar fidyah itu sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka fidyahnya dianggap sah. Ya, fidyahnya dianggap sah. Karena memang sudah memenuhi syarat. Dia sakit, dia juga lanjut usia. Tapi kalau misalnya membayar fidyah tersebut dilakukan dengan tanpa anggapan bahwa dia sulit sembuh, dia punya harapan sembuh yang tinggi, maka sebenarnya belum memenuhi syarat untuk membayar fidyah. Belum memenuhi syarat untuk membayar fidyah, karena membayar fidyah itu diwajibkan kepada orang yang lanjut usia yang tidak mampu. Sedangkan ini ya, dia sakit ya. Dia sakit. Tidak mampunya karena sakit. Memang dia lanjut usia, tapi dia tidak mampunya karena sakit. Dan ternyata setelah itu memang dia mampu lagi. Kalau memang tadi ya, sebenarnya dia punya harapan besar untuk sembuh. Maksudnya punya harapan besar itu punya kemungkinan besar untuk sembuh, maka dia belum memenuhi syarat untuk membayar fidyah. Tapi kalau dia membayangkan saya tidak akan sembuh dari sakit ini, maka itu sudah memenuhi syarat untuk membayar fidyah ya. Sekarang keadaan yang sebenarnya kembali kepada ibu yang menanyakannya. Apakah dulu ketika membayar fidyah tidak ada harapan untuk sembuh atau kemungkinan sembuhnya kecil? Ataukah kemungkinan sembuhnya besar, harapan untuk sembuhnya besar? Kalau ternyata memang dulu anggapannya kecil, maka ya fidyahnya bisa
dianggap sah, tapi kalau harapannya besar untuk sembuh, kemungkinan untuk sembuhnya besar, dia tahu itu, maka sebenarnya fidyah tersebut tidak bisa dianggap sebagai fidyah yang sah, wallahu taala alam, sehingga ibu tersebut wajib untuk mengqadha puasanya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan, ya. Tapi kalau nanti sudah divonis sama dokternya, ini sudah tidak boleh puasa lagi, ya sudah fidyah. Ya, demikian wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban Ibu untuk Ibu Rosmi, semoga bermanfaat. Selanjutnya masih dari Riau, kita telah terhubung dengan Bapak Tarmidi. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, baik, silakan Bapak pertanyaannya. Apa gini Ustaz? Kita kan pernah mendengar keutamaan azan di masjid. Nah, jadi di masjid kami ini kebetulan tidak ada garim itu yang tetap azannya. Ketika kita sampai di masjid, kira-kira 2 menit sebelum azan, terlambat kadang kan, mungkin kawan lain mungkin mau azan juga, kita langsung mengambil mikrofon untuk azan. Apakah akhlak kita tersebut itu berdosa? Bagaimana kita itu Ustaz? Sementara kita sudah tahu keutamaan azan. Mungkin yang lainnya mungkin qadarullah belum pernah dengar hanya azan saja. Kita pas masuk masjid kebetulan mau azan, kita lalu ngambil. Mungkin orang yang duduk itu juga mungkin mau azan juga Ustaz. Bagaimana akhlak kita yang mau azan tersebut Ustaz? Apakah boleh atau bagaimana akhlak kita Ustaz? Baik, cukup Bapak. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lihat ya keadaan masjidnya atau keadaan suraunya. Kalau misalnya masjid tersebut sudah ditentukan siapa yang bertugas untuk adzan, siapa yang bertugas untuk qomat, maka apabila ada orang tersebut, dialah yang lebih berhak. Dialah yang lebih berhak untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, karena sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya belum ada ketentuan seperti itu, atau misalnya orang yang ditentukan sebagai muadzin ternyata tidak hadir, yang ada adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan tugas adzan, maka sekarang orang yang lebih berhak untuk mengumandangkan adzan, kalau ada orang lain yang lebih dulu, maka dia yang lebih dulu yang berhak untuk mengumandangkan adzan dan ingin adzan, karena dia lebih dulu, ya, dia lebih dulu datang. Kalau misalnya orang yang lebih dulu datang tersebut tidak ingin adzan, ada orang yang lain yang baru datang dan ingin adzan, maka dia yang mengumandangkan adzan, tidak ada masalah sama sekali. Ya, terjadi masalah ketika ada 2 orang yang sama-sama ingin adzan. Yang satunya lebih dulu datang, yang satunya baru datang. Maka yang lebih berhak adalah orang yang lebih dulu datang. Dia yang lebih dulu datang, dia yang harusnya didahulukan. Yang baru datang harusnya tahu diri. Tapi apabila seseorang nyerobot, jadi dia datangnya belakangan nyerobot adzan, apakah dia berdosa padahal yang datang duluan juga sebenarnya kepingin adzan? Maka wallahu ta'ala alam, saya tidak melihat ada keharaman di sini. Namun ini sesuatu yang tidak baik, ya. Ini sesuatu yang tidak baik, tidak sampai pada derajat dosa, ya. Tapi sebaiknya yang seperti ini ditinggalkan, ya. Kalau ingin adzan, maka datanglah duluan. Datanglah duluan. Atau minta izin kepada yang sudah hadir. Ya, saya mau adzan, apakah dibolehkan? Karena dia datang belakangan. Atau ya dia datang duluan, dia yang paling berhak untuk mengumandangkan adzan, ya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Bapak Tarmidi, semoga bermanfaat. Baik pemirsa, selanjutnya kita telah terhubung dengan Bapak Mukhlis dari Madura. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Mukhlis pertanyaannya. Ini ingin bertanya Bapak Ustaz. Assalamualaikum Bapak silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin bertanya tentang akikahnya anak yang sudah SMP kelas 1 gitu. Itu apakah masih bisa diakikahkan apa gimana? Terus apakah bisa nyicil, contohnya kalau anak laki-laki kan 2. Ya. Terus apakah bisa nyicil seumpama 1 tahun 1, nanti 1 tahunnya lagi 1, apakah itu boleh gitu? Baik. Baik. Orang arahannya gitu Pak Ustaz. Baik, Iya. cukup Bapak. Ya, cukup gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Mukhlis dari Madura. Silakan Ustaz. Ya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada asalnya ya akikah disunahkan di hari ke-7 dari kelahiran anak. Dan anak perempuan ya itu dengan 1 domba atau 1 kambing, sedangkan anak laki-laki ada yang mengatakan harus 2, ada yang mengatakan disunnahkan 2. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat, disunnahkan 2, bukan diwajibkan 2. Bagaimana apabila seorang ayah ketika anaknya masih kecil di hari ke-7 tidak mampu? Maka apabila keadaannya demikian atau sengaja tidak melakukan akikah di hari ke-7 karena kejahilan atau karena tidak semangat, maka tetap disunnahkan untuk melakukan akikah untuk anak tersebut walaupun anaknya sudah besar, ya, walaupun anaknya sudah besar. Kalau misalnya tidak mampu akikah dengan 2 kambing untuk anak laki-lakinya, maka boleh bagi dia untuk menyembelih 1 kambing untuk anak laki-laki. Karena 2 kambing itu disunnahkan, ya, bukan diwajibkan. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya lihat lebih kuat. Kalau mampu 2, maka itu yang paling afdal. Tapi kalau mampunya 1, maka yang 1 itu juga sudah cukup. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan tadi Ustaz, jika menginginkan tambahan saat di tahun berikutnya dicicil Ustaz, apakah? Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi sebaiknya sesegera mungkin ya. Tidak harus tahun berikutnya. Kalau bisa sesegera mungkin, maka lakukan sesegera mungkin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Bapak Mukhlis dari Madura, semoga dapat memberikan manfaat. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ummu Ahmad dari Batam. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Alhamdulillah ya Allah Ustaz. Ustaz mau nanya, kenapa seorang anak ini anak kan udah mengajari anak ini takut memang sama Allah, tapi nak tolong bersikap sopan sama abinya, itu sama kayak orang tua, sama seperti Umi yang melahirkan, maksudnya sama itu orang tua kamu kalian nak gitu kan. Tapi kenapa anak-anak ini sama abinya selalu ngegas itu, selalu naik suara gitu, tapi kalau sama uminya itu lembut kali. Kadang anak nangis ngajari, nah, sama nak abimu yang cari nafkah, tanpa abi, tanpa ada kamu, nggak ada kamu nak, anak bilang gitu. Abinya alasan anak ini selalu ngegas, alasannya abinya selalu maksudnya itu selalu nuduh gitu kan. Anaknya pegang HP langsung dituduh, ayo cat siapa itu gitu kan, langsung anaknya langsung naik hitam gitu Ustadz. Anak selalu nasihati pelan-pelan, gimana cara menasihati anak ini Ustadz supaya lembut juga sama seorang abinya, karena anak pun kasihan sama abinya gitu Ustadz. Sebelumnya mohon nasihatnya. Syukran jazakallah khairan Ustadz wa barakallahu fikum. Semoga Ustadz semuanya sehat selalu dan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Taib. Yang pertama ya, dalam mendidik anak ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anaknya diberikan kelembutan hati kepada misalnya kepada ayahnya, karena sekarang masalahnya adalah anak tidak lembut kepada ayahnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, yang mengondisikan hati manusia agar Allah mengondisikan hati anak menjadi lembut kepada orang tua. Dan Allah sangat berkuasa untuk melakukan hal tersebut. Itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau Allah menghendaki, itu akan berubah 180 derajat. Ya, intinya yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Apalagi seorang ibu ya. Seorang ibu ya, posisi sebagai seorang ibu itu mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan doa mustajab untuk anaknya. Ya, apalagi biasanya ibu ketika berdoa ya, ada ketulusan yang sangat mendalam dalam hatinya. Banyak berdoa untuk anak agar Allah melembutkan hati anaknya untuk ayahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sampaikan kepada anak tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan anaknya untuk berbakti kepada ayahnya juga. Seperti misalnya ayat wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah mewasiatkan dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbakti, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tua. Jadi bukan hanya kepada ibu. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kata-katanya kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tua lakukanlah perbuatan yang baik. Lakukanlah perbuatan yang benar-benar baik. Maksudnya berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi kata-katanya kedua orang tua. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan ridar rabbi fi ridal walidain wa sakhatur rabbi fi sakhatihima. Keridhaan Allah sebagai Rabb itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Keridhaan Allah digantungkan kepada keridhaan kedua orang tua kepada kita. Ya. Sebaliknya juga demikian. Kemurkaan Allah sebagai Rabb kita itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Kata-katanya kedua orang tua. Makanya ya sampaikan hadis-hadis yang seperti ini. Memang durhaka kepada ibu itu lebih berat daripada durhaka kepada ayah. Tapi durhaka kepada ayah juga dosa besar. Ya, durhaka kepada ayah juga dosa besar. Makanya ya, anak harus sadar dan tahu bahwa bentakan dia kepada orang tua itu dosa besar. Ya mungkin anaknya belum tahu, kasih tahu. Apa itu dosa besar? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Dan sampaikan kepada anak bahwa durhaka kepada orang tua itu termasuk di antara dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia.
ya sampaikan hal-hal ini. Sampaikan penjelasan tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan bentakan itu merupakan tindakan durhaka. Ya, bentakan kepada orang tua termasuk di antara tindakan durhaka kepada orang tua. Coba lihat di surat Al-Isra, ya, sampaikan kepada anak. Fala taqul lahuma uffin. Maka jangan katakan kepada kedua orang tua, bukan satu ya, bukan ibu saja. Jangan katakan kepada kedua orang tua kata-kata uff. Uff itu kalau dalam bahasa kita ya seperti kata-kata yang meremehkan orang tua. Seperti halah atau hah atau kata-kata lain. Sebagian ahli tafsir sampai mengatakan kata uff dalam bahasa Arab itu sebuah kata yang bisa menyinggung perasaan orang tua tapi derajatnya paling ringan. Itu pun dilarang, diharamkan. Kemudian dikatakan wala tanharhuma. Dan jangan engkau bentak keduanya. Jangan engkau bentak keduanya, bukan ibu saja. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, ini sampaikan kepada anak. Kemudian yang ketiga, orang tuanya juga harus introspeksi. Ayah. Anak tadi mengatakan apa? Ayah selalu menuduh. Maka perilaku ayah harus diganti. Jangan hanya menuntut anak berubah, tapi ayahnya tidak berubah. Karena tindakan langsung menuduh seperti itu juga tidak baik. Coba ya ayahnya ini dikasih masukan bagaimana memberikan pendekatan kepada anak. Ya, bagaimana mendekat kepada anak, bagaimana agar anak tersebut bisa sopan seperti anak tersebut sopan kepada ibunya. Ya, ayah juga harus ya mengondisikan diri. Kalau kepingin anaknya ya baik, maka ayah juga harus berusaha untuk memperbaiki sikapnya. Ya, demikian wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ummu Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Amin. Baik, pemirsa, selanjutnya kita telah terhubung dengan Ummu Zahra di Riau. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, jazakallahu khair. Ini terkait dengan orang yang pernah meminjam emas logam mulia. Ketika dia harus membayarnya, apakah dia harus membayar dengan logam mulia atau boleh dengan perhiasan emas yang lain seperti kalau gelang atau kalung? Itu bagaimana menurut ini? Terus yang kedua, ketika kita memiliki anak yatim, anak kandung sendiri, kan disebut kita itu harus bersedekah. Dan karena kurang kemampuan kita cuma bisa memberi makan anak-anak serta cucu kita. Apakah ini sudah disebut kita sebagai berdoa, bersedekah, Ustaz? Dan bagaimana ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tadi tentang Meminjam emas. iya, meminjam emas. Apakah boleh dibayar dengan selain emas? Ya, jawabannya pada asalnya tidak boleh. Pada asalnya emas, ya, utangnya emas harus dibayar dengan emas. Itu pada asalnya demikian. Tidak boleh diganti dengan uang. Tidak boleh diganti dengan uang. Kalau misalnya emasnya batangan, ya diganti dengan emas batangan. Kalau misalnya emasnya berupa perhiasan, ya diganti dengan emas berupa perhiasan. Ini pada asalnya demikian ya. Tapi hukum asal ini bisa berubah ketika ada kesepakatan. Dan nantinya ya hitungannya disesuaikan dengan harga emas saat
pelunasan hutang. Ya, saat pembayaran hutang ketika itu dihitung. Tapi ini apabila kedua belah pihak sepakat. Apabila salah satu dari pihak tidak sepakat, kembali ke hukum asal. Emas dibayar dengan emas. Ya, emas dibayar dengan emas. Kalau misalnya keduanya sepakat untuk membayar dengan yang lainnya, maka harus dilihat harga emas ketika itu berapa. Seperti misalnya pembayaran di hari Senin. Ya, pembayaran di hari Senin tanggal misalnya 1 Januari. Maka hari Senin tanggal 1 Januari keduanya lihat berapa emas di hari itu. Nanti dilihat juga emasnya itu harga jualnya berapa, harga belinya berapa. Nanti dilihat harga pertengahannya berapa. Yang dijadikan patokan harga pertengahan. Kalau misalnya akhirnya diputuskan 1 gram emas ketika itu harganya 900.000 misalnya, maka tinggal dikalikan. Kalau 10 gram berarti 9 juta jadi. Ini kalau tadi sudah ada kesepakatan ya. Kalau sudah ada kesepakatan maka dibolehkan. Atau misalnya membayarnya dengan beras. Misalnya dia pedagang beras, dia mau bayar 9 juta dalam bentuk beras. Kalau yang satunya setuju maka tidak ada masalah. Tapi patokannya tadi di hari pembayaran. Tapi kalau misalnya yang satunya tidak setuju, maka harus kembali kepada emas hukum asal tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang menafkahi anak yatim, tapi anaknya sendiri. Apakah ini masuk dalam kategori menafkahi anak yatim? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau anak yatim tersebut bukan anak kita, maka menafkahinya adalah sunnah. Menafkahinya adalah sunnah. Yang sunnah saja itu sama dengan pahalanya sangat tinggi, kedudukannya sangat mulia. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu di surga seperti ini. Ya dekat dengan Rasulullah SAW. Padahal ini amalan sunnah. Kita menyantuni anak yatim sunnah atau wajib? Sunnah. Pada asalnya demikian. Bagaimana kalau menafkahi anak kandung kita dan itu wajib? Tentunya pahalanya lebih dari itu, ya. Lebih dari itu. Rasulullah pernah sampai mengatakan, ya, harta yang kita infakkan untuk keluarga kita, itu nafkah ya. Kita nafkahkan untuk keluarga. Nafkah itu kebutuhan pokok. Itu kewajiban seseorang kepada keluarganya. Itu lebih afdal daripada uang ini kita salurkan untuk jihad fisabilillah. Rasulullah katakan demikian. Ya makanya ya bergembiralah dengan keadaan yang seperti tadi. Ya, inilah Islam ya. Sebenarnya keadaan itu berat, tapi subhanallah Islam memberikan penghibur yang benar-benar ya. Ini bukan penghibur yang semu atau sesuatu yang tidak nyata. Ini benar-benar nyata. Dan nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Allah taala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan juga Ustaz jazakumullah khairan sudah hadir. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa pemirsa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baiklah pemirsa, demikianlah live interaktif konsultasi Islam bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? hadis yang mengandung kaidah fikih ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini